Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Kadapi di Karawang. Halo, Assalamualaikum Mas Kadapi. Pertanyaannya, Kiai, seringkali ketika khutbah Jumat saya melihat orang-orang sibuk bermain handphone. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Apakah saya diperbolehkan menegurnya, Kiai? Iya, jadi ini adalah konsep etika. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, fala yatakallamanna ahadukum." Jangan di antara kalian itu berbicara. Sekarang ini kan orang berbicara nggak harus mulutnya, tapi juga tangannya. Apa artinya? Maksud Rasulullah adalah bahwa khutbah Jumat itu kan bagian dari ibadah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan asalnya sholat duhur. Dia yang 4 diganti 2. Duanya dipakai untuk khutbah. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berbicara ketika khotib menyampaikan khutbahnya, faqad lagho. Lagho itu sia-sia. Tapi bukan berarti terus dia ndak Jumatan, gitu loh. Karena apa? Karena di sini kata ulama, mendengarkan khutbah Jumat itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat Jumatnya. Jadi sholat Jumatnya tetap sah. Tapi permasalahannya adalah pahalanya, etikanya. Ada orang sedang mengingatkan kita kepada Allah, tetapi kemudian kita tidak menaruh perhatian kepada itu, dengan lebih perhatian kepada handphone. Maka saya ingatkan betul ya kepada siapapun ketika berkhutbah Jumat, apa sulitnya setengah jam untuk meletakkan handphonenya. Jangan kemudian bilang begini Mbak Eva, tapi ini ada urusan bisnis penting. Anda sedang beribadah kepada Tuhan yang semua urusan itu akan beres kalau diselesaikan oleh Allah, gitu loh. Jadi jangan sampai dipanggil atasan, kita cepat datang. Atau atasan bilang diam, kita diam semua tuh kayak tentara tuh. Kalau sudah siap gerak, itu diam semua. Apa sulitnya kita menahan hawa nafsu kita selama Jumatan tadi? Nah, kalau memang tadi kan pertanyaannya Mas Kadapi itu, dia melihat dan dia ingin menegur. Nah, bagaimana cara yang baik untuk menegur orang yang sedang bermain handphone? Cara yang baik itu kewajiban khotib. Jadi khotib itu jangan juga nggak peduli gitu ya. Saya mau didengerin, enggak lah. Khotib itu berhak tunjuk, hadirin saya mohon untuk diam. Atau sebut, yang berbicara, ingat kita sedang Jumatan, itu yang paling baik gitu loh. Nah, kalau dia mau mengingatkan, maka ingatkanlah pakai bahasa isyarat kalau khotibnya tidak kemudian mengingatkan, sementara yang ini dianggap mengganggu. Dan ada hitungannya Mbak Eva, kalau saya mengingatkan dia tidak kemudian melakukan kemungkaran yang lebih dahsyat dari itu. Misalnya gini, ada orang pegang-pegang handphone, kalau saya ingatkan dia teriak, misalnya di tengah-tengah itu, apa sih kamu? Malah jadi berantem, misalnya jadi berantem. Nah, maka itu tidak dilakukan. Karena kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, saya boleh melarang kemungkaran, tapi dengan syarat tidak melahirkan kemungkaran yang lebih dahsyat dari kemungkaran yang ingin saya hilangkan. Oke, baiklah. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Kiai. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Jakarta Selatan. Pertanyaannya, Kiai, apabila seorang istri yang karir pekerjaannya di kantor sedang moncer, sedang melesat nih, karir istrinya. Namun menghadapi dilema karena suami ingin agar konsentrasi di rumah mengurus anak. Adakah nasihat untuk situasi seperti ini? Nah, ini ibunya sedang dilema ini, Kiai, ya, memilih antara karir dan nasihat suami. Nasihat ini sebetulnya harusnya ada di awal pernikahan. Jadi kan sudah dikatakan, kata Quran, laki-laki itu pakaian untuk perempuan, perempuan itu suami itu menjadi pakaian. Itu kan artinya saling menutupi. Jadi pernikahan itu Mbak Eva, itu bukan antara atasan dengan bawahan yang tunduk pada aturan. Ini adalah persoalan hati.
perempuan bekerja di luar rumah itu tidak salah kan, selama memenuhi kaidah agama. Apa kaidah agamanya? Menutup aurat, tidak kemudian pada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, dan yang paling penting mendapat ridho suami. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok harus dapat ridho suami nih Faiz nih? Kenapa nggak dapat ridho istri suami kan gitu? Lah ini filosofinya harus diingat. Pada setiap perkumpulan agama Islam itu mendorong adanya pemimpin. Kalau kamu lagi jalan nih, kita tur nih, saya, kakak saya bawa keluarga nih, misalnya kita bersepuluh, ponakan saya dengan anak saya itu mungkin kepentingannya berbeda. Kata kakak saya, anak-anak mau ke laut nih, lah anak saya maunya ke gunung. Maka kalau sudah di dalam satu tempat harus ada pemimpinnya. Nah, pemimpin itulah yang nanti mengatur lalu lintas kepentingan di antara semuanya. Oh, misalnya nih destinasinya di Bali. Kata kakak saya, anak-anak saya itu sukanya laut. Ayo kita ke laut hari ini. Ternyata 2 hari. Besoknya kata saya, kita ke gunung ya. Ini kan gunanya ada pemimpin. Nah, di dalam rumah tangga yang dijadikan pemimpin itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya karena memang seperti itu Allah ciptakan keindahannya. Maka di sini bukan berarti kemudian laki-laki melarang istrinya, enggak juga. Tetapi itu berdasarkan kesepakatan. Kalau kemudian biasanya ini baru punya anak kecil yang membutuhkan perhatian ibu. Seringkali mungkin perempuan tuh lupa, Mbak Eva, menganggap bahwa karir yang istimewa itu adalah ketika dia berprestasi di lingkungan kerjanya. Menjadi direksi, menjadi pimpinan partai politik, bupati, wali kota. Dia lupa loh bahwa ada kebahagiaan yang tidak pernah dilupakan oleh seorang ibu ketika dia berhasil mendidik anak-anaknya. Saya melihat tidak usah jauh-jauh ibu saya pribadi. Ibu saya itu tidak pernah kemana-mana, rata-rata di rumah. Bahkan ayah saya memimpin pesantren, ibu saya itu tidak pernah ikut campur urusan itu. Kalau saya boleh menganjurkan, pilihlah anak dan suami. Nanti Allah akan mengganti itu. Tetapi kalau anaknya ridho, kan misalnya bisa jadi anak-anak sekarang sudah besar, sudah umur misalnya sudah selesai SMA, sudah mau kuliah, kemudian ya seiring dengan zaman itu bisa tertata dengan baik. Kemudian minta izin sama suaminya. Kata suaminya, boleh hari ini ke hari ini, jam sekian ke jam sekian. Tapi ingat ya, hari Jumat sore sampai Senin pagi handphone kantor mati. Dia bisa tuh Mbak Eva. Nggak ada yang salah di situ. Karena rumah tangga itu dibangun dengan kesepakatan. Nggak bisa kemudian dibangun tata kelolanya seperti bernegara, seperti berperusahaan. Nggak bisa, ini hati gitu loh. Jadi yang paling penting itu adalah kesepakatan dan kesadaran bersama. Jadi harus didiskusikan antara suami dan istrinya begitu ya, dan dicapai kesepakatan yang membahagiakan dua-duanya begitu itu ya. Kata kuncinya yang membahagiakan. Saya dulu diajarin sama ayah saya, kamu tuh suka pergi kemana-mana, mbok istrinya disuruh pergi gitu. Jadi kadang-kadang saya pergi, istri saya tuh nggak pernah pergi-pergi. Saya bilang sama istri saya, coba pergi. Pergi artinya pergi yang jauh gitu ya. Kadang ya udah, saya sama anak-anak kesini ya. Ya saya merasa itu perjalanan yang aman, dia bisa mengatasi semuanya, ya saya persilahkan. Itu kan kebahagiaan. Jangan sampai saya ego, saya pergi kemana-mana, terus istri saya bilang, aduh bosannya di rumah. Ya nasibmu jadi istri. Aduh kan sedih banget ya Mbak Eva. Saya punya anak perempuan, saya punya adik perempuan, saya punya ibu perempuan. Itu selalu jadi parameter dalam interaksi di rumah tangga. Baiklah Kiai. Itu tadi pertanyaan terakhir Kiai untuk episode kali ini. Terima kasih atas semua penjelasannya, semua ilmunya yang sudah disampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya Kiai. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.